Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pemerintah Desa Mlanget bekerjasama dengan anak-anak Mahipal. Kita akan mengeksplor gua yang ada di Mlanget, yaitu Gua Trate. Kita penasaran apakah gua itu layak untuk dijadikan wisata atau tidak. Kita akan mengeksplor. Ini dari Mahipal, juga dari teman-teman RT RW, dari Karang Taruna. Kita kompak untuk mengeksplor wisata, yaitu Gua Trate. Mari kita ikuti perjalanan sampai ke lokasi. Oke, kita sudah sampai ke lokasi. Ini adalah guanya yang sudah ditumbuhi oleh semak belukar. Coba kita cek ke dalam. Seperti ini guanya. Lokasi akses masuknya jadi agak sulit sedikit ya, nanti kita masuk ke dalam ini. Gimana Pak Rasmadi, semangat? Semangat Pak Arianto. Jadi sementara nanti kita bersihkan dulu ini semak-semaknya untuk akses kita masuk. Karang Taruna namanya Mas Arianto. Itu Ketua Karang Taruna Pak Rasmadi. Semangat Pak Rasmadi. Semangat Pak Toh. Dan itu teman-teman dari Mahipal sedang prepare alat. Jalurnya sangat licin dan curam sekali. Seperti ini kondisinya. Dan terlihat ini bekas sakaran-sakaran hewan ya. Kurang tahu ini landak atau apa. Bekas sakarannya. Ini masih masuk lagi ke dalam. Kita masuk ke dalam sana, dan ke sana juga ada, tapi sementara kita masuk yang sebelah sini dulu. Sangat licin jalurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa pinjam senterku nggak Im? Senterku pakai Im. Tak gawe ekspor. Wow. Itu namanya stalagmit atau stalaktit Mas ya? Yang atas
itu namanya stalaktit. Iya, stalaktit ya itu yang namanya. Kalau di bawah namanya stalagmit. Wow, kelelawarnya sangat banyak sekali teman-teman. Benar-benar gua ini masih alami ya. Belum pernah sama sekali dijamah oleh manusia. Bisa dilihat kelelawarnya. Wow, kelelawarnya sangat banyak sekali. Jadi jalurnya seperti ini ya, berbatu, tidak berlumpur tapi berbatu. Subhanallah, banyak sekali kelelawarnya. Banyak sekali kelelawarnya. Maskernya dipakai. Dan di sini juga ada lorong-lorong kecil, lorong-lorong kecil. Dan setiap telah itu muncul kelelawar. Buntu? Ini yang tren. Buntu mas. Oh ini ya. Itu masih ada lagi lorong ke sana tapi kecil, dan di dalamnya ada air ya, genangan air. Jadi gua pertama untuk explore kita cukup sampai di sini karena ini sudah mentok. Tanahnya berlumpur dan basah. Kelelawarnya sangat banyak sekali. Hati tetap di atas ya mas ya. Hati tetap di atas. Sate di atas satu ya. Artinya di atas satu. Kemungkinan ini dulunya bekas banjir ya, soalnya terlihat ini bekas air ini. Atas ini bekas air yang mungkin sudah surut. Ini juga ada lorong, cuman di dalamnya cuma ada air ya, ada genangan air, tapi terlihat buntu ya, tidak ada lorong lagi.
Ini kondisi atasnya. Hati-hati Pak, licin Pak. Mungkin ini bekas air Pak ya. Lah ini bekas air ya. Mungkin nek hujan iki tergenang ya. Sing ndi, Mas? Iki bekas air ya iki ya? Enggak, Hah? lemah iki, Mas. Oh enggak ya? Oh, sing dijupuki wong-wong. Oh iya iya iya. Asline iki samene, Mas. Iki awak dhewe wis telep iki jebule. Oh iya iya iya. Nah, iki sama batu sama apa ini? Pertama aku masuk iseng nginjak iki. Oh gitu. Tahun berapa? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, buset. Lama sekali nikah. Belum nikah sini saya. Itu ada lorong juga tapi buntu. Nah, itu lorong. Seperti ini kondisinya, dinding-dinding gua. Di semua ujung lorong ya, di dinding-dindingnya ini banyak sekali kelelawar. Air rembesan ini, rembesan dari atas menggenang di sini. Jadi ini yang akses masuk ini ya, nggak ada tembusannya ya? Ini ada enternya lagi. Ada antaranya lagi. Berarti banyak enternya. Tapi di sana ada 2 enter. 3 sama yang itu ya, yang kamu ngiri tadi kanan tadi. Wah, adem ya. Nah, itu. Ini dulu lorongnya dulu sampai 15 tahun mungkin karena efek tambak fosfat tergerus akhirnya terjadi pelebaran dan kerusakan di area bawah gua. Untuk kondisi gua di top hill ini cukup umum di kondisi gua di top hill karena sedikit sekali ornamen, sedikit tidak karena proses karstifikasinya tidak jalan semula, karena topsoil dari karsnya sendiri cukup pendek, tidak jadi air tidak sempat mengalir menuju rongga-rongga dan terjadinya stalagmit belum sempat, karena posisinya juga berada di topil atau di atas bukit itu. Dan salah satu entrance tempat masuknya air di waktu hujan tapi masih terjadi ada air masuk seperti ini. Seperti ini membuktikan bahwa Desa Belik Anget merupakan area CAT, cadangan air tanah kawasan Kars di Tuban, dengan gua sebagai rongga-rongganya dan mata air Belik Anget, tempat outletnya berbagai gua di kawasan Kars Tambaboyo ini. Seperti itu. Ini juga perlu dikaji lagi nanti untuk konservasi dengan maraknya banyak tambang fosfat, tambang silika. Semoga tetap lestari. Oke. Sama. Ya. Yang situ sama.
cari foto. Ada yang pengen masuk cari mobil atau Kita gak foto dulu Pak. di Foto-foto dulu di dalam. dapat cahaya sih aja. Ya, yuk. Oke, siap. Sebesarnya mau. Oh, iya. Ini ada ornamen dari buat dari dinding di aliran air terjun. Memang ini terjun dari mineral kalsit yang dia bawa oleh aliran air di kawasan Kars menuju batu gua tersebut, dan terjadi pengendapan ornamen namanya Treberer sama atas itu sampai Perkiraan ini terbentuk berapa tahun ini? banyak faktor yang mendukung seperti curah hujan, seperti faktor alam juga, seperti faktor alam juga. Lebih dari 20 tahun bisa juga karena tidak bisa karena 15 sekarang dan 15 tahun yang lalu gua ini bentuknya sudah beda. Nah, mungkin ini baru, mungkin ini juga lama karena masih kecil juga karena gua ini aktif waktu musim hujan saja, akhirnya terbentuknya sangat lama. Maksudnya proses bagaimana bentuk gua. Berarti kita ada beberapa penemuan nih Mas ya. Untuk mencapai itu kita ke itu masih satu nih. Gua yang kedua. Untuk enstranya hampir sama ya, untuk pintu masuknya hampir sama, yaitu agak menurun seperti ini. Ini terlihat seperti bekas ada pintunya ya, karena dulunya ini sengaja ditutup karena banyak warga yang masuk ya untuk mengambil kotoran kelelawar untuk pupuk. Jadi ditakutkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya ini ditutup ya dulu. Sekarang dibuka lagi karena mau kita explore. Jadi seperti apa kondisi di dalamnya? Yuk sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ini adalah lokasi gua yang kedua. Seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Masih sama dengan kondisi gua yang pertama. Jadi perlu teman-teman ketahui, selain hewan kelelawar, di gua ini juga banyak sekali terdapat jangkrik gua. Bentuknya seperti ini ya.
Jadi jangkrik yang semacam ini hanya bisa kita jumpai di dalam gua. Karena jangkrik semacam ini tuh habitatnya di tempat-tempat yang lembab. Jadi ada banyak sekali. 1. Nah ini ada lagi nih 2. Jangkriknya besar, kakinya juga besar-besar dan tidak mempunyai sayap. Jangkrik semacam ini tuh hanya bisa kita jumpai di dalam gua. Jadi banyak sekali. Oh ini di atas saya juga ada ini. Mana. Nah ini mas, loh. Oh iya. Nah itu yang Dan juga ada hewan ini ya. apa itu? Jadi teman-teman hati-hati ya kalau masuk ke dalam gua menjumpai hewan semacam ini. Ini semacam jenis kalajengking ya, skorpion, tapi orang sini biasa menyebutnya umeng-umeng. Jadi kalau sampai kita tersengat hewan ini, itu sangat bahaya sekali. Jadi lebih hati-hati ya teman-teman kalau masuk gua. Seperti itu bentuknya. Itu hewan semacam scorpio kalajengking yang sangat berbisa. Nah, oke. Itu juga ada lubang. Sesuai informasi dari warga sini itu adalah lubang landak. Lubangnya landak. Dan ini juga gua vertikal yang dalam sekali ya. Oke, kita lanjut ke dalam. Semakin ke sini aksesnya semakin ekstrim. Nah ini juga berbisa teman-teman ya. Jadi perlu dihindari. Bila mana kita masuk ke dalam gua menjumpai hewan semacam ini perlu kita hindari karena ini bisanya sangat beracun. Nah, entah apa namanya saya kurang tahu, mungkin bisa di googling, di searching di Google namanya ya. Yang jelas ini berbisa ya. Terus kita masuk ke dalam, kita lihat ya di sepanjang perjalanan kita itu banyak sekali aktivitas kelelawar. Ini saya nggak tahu apa yang terjadi bila mana nanti lampu saya mati. Wah, aksesnya curam. Nafas saya juga semakin ngos-ngosan ini karena semakin dalam. Aksesnya sangat. Saya hati-hati. Wah, ini pula bentuknya. Oke. Nah ini adalah rongga dalam ya. Jadi seluruh dindingnya dipenuhi oleh kelelawar. Dan di ujung sana itu masih ada lorong yang infonya itu masih panjang sekali. Nah ini kita jumpai jangkrik lagi. Nah, jangkrik ini. Jangkrik. Wah. Bisa kita lihat ya, banyak sekali kelelawar yang menghuni seluruh lorong dinding goa ini. Nah. Tadi kebetulan saya disusul teman-teman. Wah, inilah kondisinya. Seluruh dinding banyak gua. Mau keluar, Pak? Kalau keluar di sana kayak. Nah. Sebenarnya masih ada lagi. Nah, itu masih ke dalam lagi. Cuman kondisi aksesnya digenangi air. Jadi kita tidak tahu kedalamannya berapa. Jadi kalaupun kita mau terobos, kita harus menggunakan pelampung. Ini juga ada lorong. Ini juga dalam ini. Nah, ini juga ada genangan air ya, yang kita tidak tahu berapa dalam. Oke, cukup sekian. Sementara kita balik dulu karena susur gua hari ini kebetulan kita tidak membawa alatan lengkap. Jadi next time kita lanjutkan lagi. Kotor sekali tangan saya karena sepanjang perjalanan saya pakai untuk pegangan.
Sebenarnya masih dalam lagi ya, ke sana itu masih ada lorong, di sana juga ada lorong. Cuman kita nggak berani masuk karena kita tidak membawa peralatan. Lihat, dindingnya dipenuhi kelelawar. Tidak ribuan lagi, ini jutaan kelelawar ini. Jutaan kelelawar yang menghuni gua ini. Itu masih ada lorong yang kita tidak berani ke sana karena itu masih dalam lagi, dan juga ada airnya yang bisa kita lihat cukup dalam. Kalaupun kita nerobos ke sana harus menggunakan pelampung. Nah, itu ada lorong masih dalam dan di dalamnya ada airnya. Itu minimal harus pakai pelampung dan kita harus membawa SCBA. SCBA itu oksigen. Ini masuk kategori confined space ya. Confined space adalah ruangan terbatas dari cahaya maupun udara. Yang sana masih panjang. Iya masih panjang, tapi kita nggak berani ke sana. Coba kita lihat. Wush. Hampir saja terbeleset saya. Itu lorongnya masih panjang ya, masih panjang sekali. Panjang. Ya. Tapi kita tidak berani ke sana karena kita tidak bawa peralatan. Mungkin nanti besok atau lusa kita akan balik ke sini lagi dengan membawa peralatan lengkap. Oke Pak, kita keluar dulu. Jadi aksesnya seperti ini ya teman-teman. Hanya bisa dilalui satu orang dan itu pun menunduk. Dan juga licin sekali. Kebetulan saya di belakang ini. Nah ini kalau saya matikan, coba lihat, sangat gelap sekali ya, gelap sekali. Ya. Jadi seperti ini ya kelelawarnya ya, seperti ini. Ini saya zoom. Dia lari. Oke ya. Jadi teman-teman ya yang belum tahu, jadi di desa Beliangat ini ada gua ya. Jadi guanya belum pernah sama sekali dijamah oleh manusia karena mungkin banyak yang belum tahu juga. Makanya di hari ini saya beserta tim dari pemerintahan desa didampingi oleh tim dari Mahipal mencoba untuk menelusuri gua ini. Kalaupun nantinya gua ini bisa dinyatakan layak, insya Allah kemungkinan akan dipakai untuk destinasi wisata oleh pemerintahan Desa Beliangat, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Kebetulan saya sendiri nih guys, saya sendirian. Teman-teman saya sudah keluar. Ini saya lihatkan detailnya ya, Jadi dinding-dindingnya masih alami ya, belum ada sentuhan dari tangan, masih alami. Jadi di sepanjang lorong dinding ini dihuni oleh ribuan jutaan kelelawar ya, bahkan jutaan bukan ribuan, tapi jutaan kelelawar. Oke ya, cukup sekian. Saya keluar dulu karena saya tidak bisa lama-lama di sini, karena kalau kelamaan saya bisa pingsan. Karena satu, hamba udara, kedua, mencium bau kotoran kelelawar. Ini agak nanjak, aduh. Ini agak nanjak. Nah, ini jangkrik ya, jangkrik penghuni gua. Awas tangannya. Usahakan kalau gelap jangan ini ya, jangan pegang-pegang dinding sekitar. Minimal minta bantuan teman-teman yang ada di luar. Takutnya kalau kita salah megang, yang kita pegang bukan batu tapi hewan semacam ini. Ini sangat berbisa sekali. Seperti halnya apa ya? Kalajengking. Kalajengking.
Oh, ada Mas Sulum ya, ada Mas Sulum. Ada Mas Sulum. Oke, kita keluar. Jadi ini nampak dari dalam akses kita keluar ya. Jadi cukup lumayan sempit. Jadi kita kalau masuk harus menundukkan kepala agar kepala kita tidak terbentur. Saya capek sekali pemirsa. Saya capek sekali. Itu juga dalam ada lubang. Rasanya, sensasinya di Sensasinya luar biasa. ini gua kedua ya Pak ya. Gua kedua. Gua apa namanya Pak? Gua Sukun. Itu belum nyampe ke apa mentoknya, soalnya jauh dari separuh jalan udah oksigennya ndak ada, tipis. Jadi nanti kita kesini lagi, kita bawa peralatan yang lebih cukup untuk mengeksplor Gua Sukun ini. Masih banyak ke sana ke ujung, masih panjang ke ujung sana. Gua Sukun namanya. Dulunya ada di depan. Dulunya sejarahnya nih di depannya ada pohon sukun besar, cuma sudah ditebang. Kedoyo, kelor. Iya. Di sini apa Mas? Jadi namanya itu berdasarkan pohon yang tumbuh di depannya gua. Mulut gua ya. Iya, di mulut gua dulu ada pohon kelor dinamakan gua kelor. Ada pohon sukun dinamakan gua sukun. Cuma sudah nggak ada pohonnya, sudah ditebang. Monggo silakan. Butuh senter ini kalau mau pinjam senter? Oh iya. Monggo silakan. Ya. 4 orang cukup, teman satu lagi. Akan baturi dek. Enggak ada yang di sini. Temenin Mas Ulung. Jadi maksudnya harus bergantian ya, karena di dalam untuk oksigennya sangat rendah. Jadi biar tidak istilahnya apa berebutan oksigen, makanya untuk kita masuk bergilir ya, bergilir. Jadi ini kloter yang kedua, tim Mahipal masuk ke lorong yang saya masuki tadi. Jadi gua yang kedua ini sangat dalam sekali ya, sangat dalam sekali. Ada yang mengarah ke kiri, tadi juga ada genangannya, genangan air. Di dalam genangan air itu juga ada lorong ya, yang mungkin masih panjang. Dan yang ke kanan itu masih panjang sekali. Jadi karena kita tidak membawa alat, jadi cukup sampai di situ tadi kita eksplornya. Next time kita akan kembali dengan membawa peralatan, sekaligus kita melakukan mapping ya di setiap gua yang kita eksplor hari ini. Sementara saya akan keluar dulu karena di sini udaranya tipis. Saya keluar dulu. Bismillah.